Jadi kita idealis kayak apapun, ngerti kayak apapun, lapor kemanapun gitu loh. Kayak percuma ya? Percuma kayaknya kan gitu. Nah sekarang hanya orang-orang yang punya hati nurani saja. Iya. Kan gitu. Ada Indonesia masih banyak sebenarnya orang yang punya hati nurani itu. Iya. Tapi pasti akan terpinggir itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Media Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Pemirsa, kawan-kawanku semua, kali ini kita akan diskusi lagi-lagi masih terkait di dunia MBK. Kita akan terus bahas terkait dengan apa-apa yang sudah kita lakukan, di antaranya yaitu respon miring terkait dengan monitoring pencegahan korupsi dan pungutan liar. Kemudian apa sih tugas pokok LSM dan dasar hukumnya, kemudian dampak monitoring yang sudah dilakukan oleh LSM. Berkaitan dengan 3 poin tersebut, kita akan diskusi bersama seorang aktivis yang sudah tidak asing buat kita semua, yaitu Ketua Pencegahan Korupsi dan Pungutan Liar Jateng DIY, Bapak Suyana Hadi Prayitno. Pak Yana, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Yana? Alhamdulillah. Tetap semangat. Semangat terus. Walaupun dikritisi orang dan seterusnya, Tidak akan mundur. tidak akan mundur. Baik Pak Yana, setelah beberapa kali kita podcast Pak Yana, kita speak up di sini di kanal Media Nusantara, beberapa tanggapan terkait respon dari masyarakat dan pihak-pihak terkait apa yang menjadi statement Pak Yana kan menjadi isu miring ini. Lebih-lebih terkait dengan action monitoring, Ya. sidak dan seterusnya, langsung turun ke dapur-dapur MBK. Ya. Apa tanggapan Pak Yana sebagai Ketua Pencegahan Korupsi dan Pungutan Liar? Oke. Ya. Ya, terima kasih. Nah, itu salah satu pro kontra ya. Dengan pencegahan korupsi dan pungli Jawa Tengah tadi menurunkan atau katakanlah itu membentuk tim monitoring. Jadi bukan sidak ya, kita nggak sidak. Oh, bukan sidak ya? Tidak. Hanya kunjungan atau Ya. gimana? Kunjungan dan monitoring yang jelas. Gitu. Kerennya monitoring lah. Oh, monitoring ya. Karena pada dasarnya bahwa siapapun, pejabat manapun, pengguna anggaran negara itu mau tidak mau, boleh tidak boleh, harus ada yang monitoring, terutama dalam masyarakat. Semuanya ya? Semuanya. Oke. Itu intinya gitu. Sehingga dengan diturunkannya tim monitoring di dapur MBK, ini uji coba kita mau di Kabupaten Semarang ya. Karena di Kabupaten Semarang itu kurang lebih ada sekitar 121 titik dapur MBK. Dan itu notabene bahwa pemilik atau pengelola itu adalah orang-orang tertentu lah ya. Ada dari pimpinan partai politik kayak juga ada, kemudian dari pemerintahan juga ada, dari kepolisian juga, dan itu merata. Ya tak? Pemerintahan juga ada? Ada. Boleh enggak sih sebenarnya? Kenapa tidak? Oh, itu sebenarnya usaha kan gitu. Oh. Boleh-boleh aja sebenarnya. Yang pentingnya ngikutin satu mekanisme atau prosedur yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional gitu. Nah kemudian kita menanggapi bahwa isu miring, tanggapan miring, tapi jangan lupa bahwa itu juga banyak yang respon positif loh. Tidak hanya negatif ya? Tidak hanya negatif, tapi wajar dong gitu. Jadi kegiatan apapun masyarakat pasti ada yang miring, ada yang pro, ada yang kontra, itu pasti. Wajar ya? Itu wajar. Sehingga kita tidak pusing. Jadi hasil yang selama ini kita turunkan tim kita di lapangan itu membawa satu dampak atau membawa satu hasil diakui maupun tidak, gitu. Itu akan ada perubahan.
Itu jelas. Sudah terlihat ada perubahan. Ada dong. Oh, ya. Ada dapur mitranya, kemudian kepala SPPG-nya itu dengan santun, dengan baik, karena dengan etika yang santun menerima tamu. Karena tamu kita, tim kita datang itu adalah santun, gitu loh. Ya. Tapi ada yang agak keras karena dipancing kan gitu, diprovokasi. Diprovokasi lah. Sebenarnya kita datang itu baik, kita cuma hanya mengingatkan dengan adanya program MBG ini ada perubahan-perubahan yang belum ada, tolong dikumplit. Itu sebenarnya tujuannya itu. Iya. Dan kita tidak minta apa-apa. Ya. Gitu loh. Kenapa tujuannya baik kok kadang disanggup tidak baik gitu loh? Ya mungkin orangnya itu nggak baik kan gitu aja. Indikasinya apa biasanya? Indikasinya mungkin mungkin itu adalah yayasannya meragukan kah? Titiknya kemarin boleh nembak kah? Kan gitu. Jadi dia khawatir itu ya? Otomatis. Perizinnya belum komplit kah? Melaksanakan daripada operasional dapur kemarin tidak sesuai aturan. Sehingga mereka akan takut, dengan sendirinya akan ketakutan itu. Makanya dia tidak welcome. Ya, gitu. Tapi yang bagus banyak. Yang welcome asik. Gitu. Nah, jadi dia menyadari bahwa aku menggunakan uang negara dikontrol oleh masyarakat, welcome dia. Nah, itu yang benar. Tidak ada masalah. Gitu. Nggak masalah. Sepanjang mereka benar, kenapa harus takut? Siapapun yang datang tidak boleh takut. Iya. Karena itu benar, ngikutin aturan. Iya, sebenarnya aneh juga ketika dia itu sudah sadar bahwa dia pengguna anggaran, kemudian kita mau berniat untuk membina kok dia menolak. Ini menurut saya secara logika aneh. Ya. Gitu. Aneh menurut saya sebagai rakyat biasa, orang biasa melihat seperti itu aneh. Ada apa gitu? Ya, justru timbul kecurigaan dong. Iya. Ternyata setelah kita mengadakan satu monitoring, investigasi, tanya jawab dan sebagainya, itu banyak kendala yang ditemukan. Nah, gitu loh. Nah, dan yang ditemukan itu banyak, kesalahannya itu banyak dan lain sebagainya. Dan itu harus dibenahin. Jangan sampai dapur tulang itu kena suspend maupun kena tutup. Itu yang akan rugi sebenarnya adalah mitra itu sendiri. Mitra sendiri. Ya. Mitra itu akan rugi. Kemudian investor itu akan rugi. Iya. Ya kalau yayasan tidak dong. Iya benar. Kan yayasan kan hanya untuk wadahnya saja itu. Iya. Yang jelas kena dampak adalah mitra dan justru makanya mitra, wahai mitra, wahai pemodal, justru di situ banyaknya teman, ada yang ingatkan, ngasih informasi dan sebagainya, terima dengan baik. Bukannya malahan kepala SBBG diajari yang tidak benar, ditutup pintunya, digembok rapat. Itu maksudnya apa? Otomatis dia ketakutan itu. Iya. Indikasinya sudah jelas berarti seperti itu. Ada yang disembunyikan. Gitu. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Gitu. Dan itu menurut saya ya tidak etis karena sebagai lembaga pemakai anggaran tidak transparan, kemudian sengaja menutup diri dan seterusnya, ini saya kira nggak etis lah. Semoga mereka yang masih melakukan hal yang seperti itu mereka paham lah. Tapi gini boleh jadi gini. Gimana? Karena mereka tidak tahu lah ya itu. Dia tahunya yang boleh seperti itu adalah orang pemerintahan aja, kan gitu. Mungkin hanya APH saja, atau mungkin institusi yang membidangi tok mungkin. Dia tahunya mungkin seperti itu gitu. Nah, SPPI itu kan masih anak-anak muda itu. Betul. Itu loh. Betul. Dia tidak sedetail mungkin, sepengetahuannya belum lah. Dia jadi gembleng 3 bulan ditaruh jeglek, harus tanggung jawab seperti ini, mengelola duit negara, bla bla bla. Itu yang diberikan di doktrin mereka. Jadi tidak memahami. Yang datang tanpa dari izin BKN tidak boleh. Itu nggak masuk akal. Iya benar. Ya, itu. Nah, siapa yang mau ngontrol? Siapa yang mau mengingatkan kalau itu ada salah dan sebagainya? Karena itu membagi anggaran negara, uang rakyat. Kan gitu tuh tujuannya itu. Betul. Gitu. Ya, terkait isu bullying dan seterusnya, itulah anggapan yang berkembang. Maka saya kira kita harus bijak ya, bahwa biasa hal-hal semacam itu, maka PKP menganggapnya itu hal yang biasa tadi seperti katakan Pak Yana. Biasa. Oke. Dan akan terus dilanjutkan. Lanjut ya. Mungkin ke kabupaten lain atau gimana? Terus ya. Ya. Akan kita lakukan itu. Karena kita kan akan membantu terus pemerintah.
Pemerintah sadar nggak itu dibantu? BGN sadar apa tidak itu kalau itu ada masyarakat yang ikut membantu program itu? Karena program itu adalah program strategis nasional. Gitu loh, itu yang kita lakukan sebenarnya. Kudunya mereka respon dong. Iya dong, gitu. Bener. Kita membantu gitu. ya. Itu. Ya betul. Mudah-mudahan yang terkait membuka diri untuk menganggap bahwa itu adalah bantuan untuk mengawasi, ya kan? Ya. Mengawasi jikalau ditemukan hal-hal yang tidak sesuai standar, maka kita akan beri masukan itu kan begitu. Itu tujuannya di situ. Gak ada yang lain kan? Dalam program apapun, program pemerintah apapun, kita selalu ikut cawe-cawe turun tangan membantu untuk program itu biar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya di situ sebenarnya. Gitu loh. Tapi karena ketidaktahuan itu tadi, karena belum tentu pejabat itu tahu. Iya. Gitu loh. Pejabat publik, masyarakat, kemudian akademisi belum tahu apa tuh tupoksinya. Kan gitu. Umpamanya LSM itu apa tujuannya? Kan gitu. Iya. LSM itu kan lembaga swadaya masyarakat, non government organization. Ya, kerennya kan seperti itu. Iya, Ya, betul. itu kan hebat itu. Tugasnya tuh mulia sebenarnya. Iya. Sepanjang mereka ikutin aturan yang ada. Karena itu didasari, diberikan satu dasar-dasar mereka turun ke lapangan. Itu masalahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada ya, beberapa itu tetap ada oknum LSM itu ada ya. Banyak mas. Banyak ya. Ya, gitu. Atau mungkin begini Pak Yana, atau mungkin orang-orang yang menutup diri, ketua-ketua SPPK yang menolak terkait dengan monitoring yang dilakukan oleh LSM. Mungkin mereka mindsetnya seperti itu, dianggap semua LSM oknum atau bagaimana begitu, mungkin loh. Mungkin. Itu gimana Pak Yana? Jadi gambarnya seperti itu terjadi ya. Maka ke para pejabat dari lurah sampai dengan gubernur, bupati dan pejabat-pejabat eselon. Mereka tuh kalau ngeliatin LSM itu kan mereka kan nggak punya respect. Hanya dipandang negatif gitu. Negatifnya toh. Nah, tapi itu juga saran pemerintah lah. Iya. Untuk pembinaan itu tupoksinya apa coba? Dasar hukumnya kayak apa dijelaskan. Kan gitu. Tidak diberikan satu izin, cuman SKT surat keterangan. Jadi mereka bisa beroperasi di jalan. Loh, apa mereka tupoksinya? Betul. Itu yang terjadi sehingga mereka berkeliaran tuh ya. Melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Sehingga semua digebiah, ya sama. Kan gitu tuh. Iya benar. Itu yang terjadi. Ya baru materialnya adalah ngoknum tadi ya. Ya, sehingga karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul, sehingga mindsetnya mereka seakan-akan semua LSM seperti itu. Betul. Gitu ya. Oke baik Pak Yana. Terkait tugas-tugas yang sudah dilakukan Pak Yana, PKP sendiri tentu saya yakin kredibilitasnya terkait dengan administratifnya itu mengikuti aturan ya Pak Yana. Oh pasti. Ada kantor gitu ya. Ada adminnya dan seterusnya, khusus PKP ya. Ya kita menghimbau lah ya kalau untuk LSM itu tadi. Iya. LSM paling tidak mereka itu adalah satu mitra pemerintah. Iya betul. Mitra loh itu sebenarnya. Mitra betul. Mitra strategis antara pemerintah dengan masyarakat itu menjadi satu jembatan. Betul. Itu diatur oleh undang-undang semuanya itu. Kan gitu. Jadi LSM bergerak di lapangan itu ada dasar hukumnya mas. Betul. Jadi tidak mereka colongan-colongan tidak. Pemerintah mengeluarkan aturan itu. Kan gitu itu sebenarnya. Tugasmu apa, tupoksimu apa, kan itu tuh jelaskan. Oke, terus gimana? Biar masyarakat itu melek terkait dengan tugasnya LSM, bahwa LSM itu tugasnya sudah diatur oleh hukum, dilindungi oleh hukum. Sebenarnya apa saja sih dasar hukum LSM itu? Ini penting karena tidak semua orang tahu, tidak semua orang paham, bahkan pejabat publik biasanya kadang-kadang kurang aware terkait dengan tugas dan kurang memahami karena mereka tidak ada berkepentingan soal hal itu. Iya, sehingga dia karena tidak ngerti, maka mereka kadang-kadang menganggap dalam tanda kutip negatif LSM itu. Maka tolong jelaskan kepada masyarakat bahwa ini loh LSM itu ada dasar hukumnya. Orang sakara PDW berarti. Iya. Gitu ya, Pak Yana. Betul. Jelaskan Pak Yana coba. Itu oke. Jadi gini Mas. Lembaga swadaya masyarakat, non government organization ya toh. Itu kemudian itu bisa disebut adalah kelompok masyarakat ya yang diberikan satu
difasilitasi dengan dasar hukum, kan gitu. Jadi tidak serta merta mereka itu membentuk komunitas masyarakat jalan masing-masing, itu tidak. Tidak ya. Tidak, itu ada koridornya, itu ada aturannya karena diatur oleh undang-undang. Yang pertama sebelum dia masuk dia akan harus membuat izin dulu melalui gitu undang-undang yang sudah dibikin nomor 17 tahun 2013 itu jelas gitu, itu jelas, itu gamblang gitu. Nomor 17 tahun 2013 itu adalah undang-undang organisasi masyarakat. Negara mengatur itu. Dan tupoksinya jelas di situ terangkan. Kemudian lahir kembali ya Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Kan gitu itu. Yeah. Tentang pengawasan terhadap penyelenggara negara. Masyarakat berperan di situ. Termasuk masyarakat ya. Masyarakat berperan di situ. Dengan dasar undang-undang itu. Betul. Lahir lagi Undang-Undang nomor 31 tentang korupsi. Ya toh? Ya, yang tahunnya sama 1999. Itu tentang korupsi, masyarakat dilibatkan di situ. Masyarakat diatur dalam undang-undang itu. Boleh melaporkan, boleh menanyakan, boleh. Gamblang. Kemudian lahir lagi Kepres 74. Ya toh? Itu LSM, masyarakat madani, kelompok masyarakat boleh menegur pejabat-pejabat yang berwenang yang kira-kira itu menyalahi aturan. Sekalipun pejabat nolak misalnya. Boleh loh, silakan. Boleh dilaporkan dong. Kan gitu. Iya. Nah, kemudian dengan takutnya menolak tadi toh, kan ada lagi tuh undang-undangnya. Kan gitu loh. Undang-undang yang nomor 14 tahun 2008. Informasi publik. Oh iya. Loh. Pemerintah, pejabat negara, penyelenggara negara semua adalah harus terbuka. Karena diatur oleh undang-undang publik tadi. Gitu loh. Masyarakat harus tahu pejabat menggunakan uang negara untuk apa toh, kan gitu toh. Itu dijelaskan, itu boleh masyarakat menanyakan. Mana buktinya gitu. Lah iya. Kalau itu kira-kira melenceng masyarakat boleh. Cuman masyarakat juga diharapkan ada yang santun tadi, jangan anarkis tadi. Makalah diatur dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Yo gitu. Itu yang terjadi. Ada lagi Mas, ya, Perpres 68. Itu peran serta masyarakat terhadap penyelenggara negara, pemerintah daerah, diatur semuanya itu. Jadi tidak ada dasarnya kau tidak menerima masyarakat, kau tidak mau menerima saran masyarakat, salah mereka. Itu bisa dipidanakan, bisa dilaporkan. Karena menolak gitu. Menolak. Ada lagi satu lagi. Itu ada lagi Perpres ya toh, nomor 86 tentang saber pungli. Ini kan pungli gila ini. Maka pemerintah mengeluarkan lagi aturan itu sebenarnya. Itu pungli kan udah nggak bisa dibohongin itu. Itu nggak rahasia umum lagi. Semua pejabat itu pungli. Loh kan fakta itu kan gitu toh. Itu jelas. Nah, PKP bisa membuktikan itu gitu loh. Selama sewindu lebih. Sorry saya lihat tadi. Mungkin tidak semua, mungkin hanya sebagian atau hanya yang menjadi oknum saja yang terkait dengan pungli. Katakan oknum boleh, tapi kok oknumnya terlalu banyak. Oh, sudah terlalu parah gitu. Parah lah. Maka kalau kita menggembor-gemborkan berantas korupsi nggak bisa. Sudah terlalu menggurita gitu ya. Maka kita masalah itukah negara kita ini? Nah, maka masyarakat itu bingung untuk itu. Kita melaporkan bener juga penanganannya kayak apa dan sebagainya karena semua melakukan itu, ya toh? Itu sebenarnya bukan rahasia umum lagi lah. Pak Yana, saya sebagai masyarakat, katakanlah saya bukan LSM ya, saya sebagai warga negara, kemudian saya melihat ada praktek pungli dan korupsi nih. Saya melihat, saya tahu bukti dan seterusnya. Kemudian saya lapor kemana Pak Yana? Sebenarnya kalau ada pungli kan ada saber pungli. Ada indikasi tipikor, lapor ke kepolisian juga ada. Unit tipikor. Di kejaksaan juga ada. Semua tuh ada sudah. Jadi ke polisi, ke tipikor, kejaksaan langsung bisa. Bisa. Ada unit tipikor juga kan gitu toh. Yang membidangi dalam tindak pidana korupsi itu setiap APH ada aturannya. Sudah ada. Jadi ini untuk memberitahu ke masyarakat. Masyarakat jangan takut untuk melapor. Tidak. Masyarakat jangan takut untuk ngomong benar bahwa ketika melihat memang tindak pidana
dicurigai dan diduga tidak pidana korupsi terjadi di lingkungannya, betul. maka masyarakat ketika lapor ada dasar hukumnya, gitu kan? Intinya seperti ada dasar hukumnya. Jangan takut, diatur oleh negara kan begitu. Itu dasar hukum di situ. Makanya PKP membentuk tim satgas untuk monitoring itu semua pakai dasar hukum, gitu loh. Makanya kita menganalisis sekarang berapa kemarin ada dapur di Kabupaten Semarang yang tidak bisa ditemuin, yang SPPE-nya galaknya setengah modar, kan gitu toh, tengilnya nggak ketulungan, kan gitu toh, belagunya nggak ketulungan, kan gitu. Tapi tidak sedikit yang santun baik menyampaikan apa adanya, gitu loh. Jadi balance itu toh. Jadi wajar itu kan berarti manusianya, mendoktrinnya mereka kan gitu. Karena undang-undangnya sama gitu loh. Kalau mereka itu tahu bahwa LSM itu diatur oleh undang-undang, diberikan satu aturan untuk melakukan tupoksi di lapangan, karena sebagai mitra pemerintah. Nah kan gitu tuh. Itu jelas pemerintah diuntungkan kok, itu tindakan mulia kok sebenarnya. Kenapa kok ditolak loh? Geblek kan gitu, itu jelasnya itu. Oke. Tidak sedikit Pak Yana, pejabat publik, kelembagaan pemerintah dan seterusnya itu kurang aware terhadap LSM Pak Yana. Bahkan ini ada beberapa teman teman sebagai warga negara dan bangsa masyarakat itu ketika speak up terkait dengan pelanggaran penggunaan anggaran bersumber dari manapun. Ini pejabat ini kalau dikritik ini justru malah mengintimidasi kesannya. Betul. Nah kan gitu. Nah saya semakin curiga. Artinya begini, ketika saya tahu bahwa dia adalah melanggar menggunakan anggaran tidak semestinya, kemudian saya speak up, dia marah, berarti kayak membenarkan bahwa dia ketakutan, maka dia pakai nih bener dia nih, kan begitu. Nah masyarakat yang terintimidasi oleh aparat misalnya, oknum aparat saya bilang, ini kadang-kadang akhirnya diem, memilih aman, takut. Nah ini kan nggak sehat sebenarnya. Ini nggak bisa, hukum-hukum undang-undang tadi yang berlaku, yang sudah dibentuk oleh negara tadi nggak bisa diperlakukan. Kenapa? Ya kita menerima intimidasi sebagai rakyat biasa. Betul. Ini jalan tengahnya bagaimana Pak Yan? Saya kira kalau kita di negara kita kan sulit itu ya. Makanya semua berkoar-koar, pejabat saya pun berkoar-koar memuja di dewan, kampanye juga seperti itu dan sebagainya tentang hukum. Hukum di atas itu harus tumpul, di bawah tajam. Itu siapapun udah boleh ngomong. Tapi ganti pemimpin berapa kali pun itu sulit untuk melakukan itu karena udah mengguritanya tadi. Sistemnya gitu. apanya? Sistemnya. Makanya kenapa itu diatur undang-undang DPR bikin undang-undang seperti ini bla 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 yang orang bener. Tapi mereka tidak tanda tangan sampai sekarang. Kan gitu. Contohnya yang perampasan aset itu. Nah, perampasan aset juga tidak ditandatangani. Kenapa ya? Lucu ya. Makanya itu. Loh, kalau memang dia benar, kenapa takut? Iya, kenapa takut? Itu aja gitu loh. Kalau begini, maksudnya begini, kalau memang dia tidak membawa aset negara dikuasai, kenapa ada undang-undang perampasan dia takut gitu loh? Itu. Ya makanya di Indonesia seperti itu, Mas. Kita pengalaman di lapangan ya selama ini. PKP ini mengawal dana desa, ya toh. Kemudian dengan pungli pungutan liarnya itu masifnya, masya Allah, gitu loh. Jadi kita tuh akan bilang kepada siapa, akan ngomong kepada siapa, akan lapor kepada siapa. Wong itu rata-rata sudah seperti itu. Ya? Udah seperti itu. Jadi kita idealis kayak apapun, ngerti kayak apapun, lapor kemanapun, gitu loh. Kayak percuma ya? Percuma kayaknya kan gitu. Nah sekarang hanya orang-orang yang punya hati nurani saja. Iya. Kan gitu. Ada Indonesia masih banyak sebenarnya orang yang punya hati nurani itu. Iya. Tapi pasti akan terpinggir itu, gitu. Saya sedih ketika melihat kondisi kebijakan yang semacam ini. Undang-undang dibentuk sedemikian rupa, cuman aplikatornya ini tidak support terkait sistem yang ada. Negara ini akan mau kemana kalau terus seperti ini? Saya berharap begini Pak Yana, orang-orang seperti Pak Yana, orang-orang aktivis akan terus muncul dan bersama-sama berani untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk negara untuk kemakmuran masyarakat.
Jadi kalau kita bicara itu kan sebenarnya wong gede-gede sana yang bicara ya. Kita masyarakat kecil kan. Iya, awake dhewe wong cilik. Kita Cuman kan saking gerahnya gitu loh Mas. Dan kita ngerti sebenarnya itu. Kan gitu toh. Sebenarnya tahu persis lah itu gitu ya. Betul. Nah, tapi ya itu tadi kita bingung mau lapor kemana, kepada siapa. Iya. Hah? Siapa pelakunya, di mana melakukannya, mengapa kok melakukannya, bagaimana endingnya. Sia di bawahnya jalan. Tapi kan mentok. Kan Iya. gitu toh. Makanya kenapa kami pencegahan korupsi dan pungutan liar mencoba untuk ngebrak ini gerakan ini. Belum ada toh? Belum ada. Belum ada itu. Iya, belum ada. Kita lakukan sebenarnya untuk membantu program pemerintah. Jadi orang-orang saya kita doktrin, kita training bahwa kau turun ke lapangan adalah yang santun dan benar. Kau diatur oleh undang-undang, kau dilindungi oleh undang-undang. Ada 7 item undang-undang yang membackup mereka. Kan udah jelas gamblang ya. Iya. Hah? Tapi juga tidak sedikit pejabat yang ngertiin dukung itu. Iya. Kita tidak mau itu. Maka kenapa kita selalu di Jawa Tengah Kabupaten Semarang tak bikinkan satu sampling mas. Gitu. Itu saya bikin satu sampling sehingga kalau di sini contoh kayak dana desa di Kabupaten Semarang kita mendapatkan kemarin 1 juara 3 nih tingkat nasional. Iya. Berarti penekanan daripada itu, apakah pemerintah ngerti bahwa peran aktif, ya tak? Ya betul. Eksistensi daripada pencegahan korupsi dan pungutan liar. Ya. Apa mereka melihat? Tidak, belum tentu melihat itu. Ya betul. Nah, kan gitu. Tapi kita turun ke masyarakat, kita turun ke pemerintahan desa, kita berikan satu gambaran yang salah ini salah seperti ini. Ayo kita benahin. Itu kita lakukan itu. Dan itu di report untuk buat laporan ya Pak. Jelas. Gitu loh. Pak Yana, Pak Yana tentu sudah malang melintang terkait dengan tanggapan dan mengawal kebijakan undang-undang atau mengawal tegaknya berlakunya undang-undang terkait dengan korupsi dan seterusnya. Iya. Yang pernah nggak Pak Yana melaporkan kemudian kalau saya tadi lihat Pak Yana bilang bahwa ini lapor kemana? Kayak menunjukkan kestresan Pak Yana, keputusasaan gitu loh. Ya. Pernah nggak sebenarnya Pak Yana beberapa temuan-temuan di lapangan hasil monitoring itu dilaporkan ke apa ya, kemudian direspon dan selesai atau gimana gitu? Banyak. Itu endingnya kayak apa? Banyak. Penyelesaiannya. Kan gitu ya. Kita kan sebenarnya gini, kita melaporkan kita harus PKP selalu memberikan 1-2 alat bukti loh. Ya. Ya toh, kami tidak berani melaporkan seseorang tanpa 2 alat bukti. Dan itu valid. Itu valid. Kuat. Kan gitu toh. Tapi kan otomatis rekayasa itu tetap ada teman jadi APH itu untuk mengolah itu. Lo itu fakta kok. Oh. Tapi oknum lo ya itu. Iya, pasti oknum. Karena tidak semua penyidik, tidak semua APH itu seperti itu tidak. Ada yang punya hati nurani sebenarnya masih banyak. Itu fakta. Artinya Pak Yana ketika melapor dengan 2 alat bukti dan itu layak diduga bisa menjadi tersangka, kemudian diolah. Lah. Ya jelas oknum kali yang Udah pasti. Maka kita tekankan kita tidak menuduh, tidak boleh karena itu tadi adalah oknum, gitu. Pejabat yang melakukan itu juga oknum, Mas. Iya. Banyak yang masih baik, banyak yang punya hati nurani sebenarnya. Tapi mereka rata-rata dibenci, Mas. Di kotak gitu. Di kotak, masuk kotak lah. Oh, gitu. gitu. Ya. Separah itu kah? Makanya itu yang kita lakukan selama ini seperti itu. Baik. Makanya dengan keadaan MBG sebenarnya MBG itu nanti dampaknya luar biasa sebenarnya, ya toh? Ya. Itu luar biasa. Kemudian KDMP luar biasa sebenarnya itu nanti. Dikala tata kelolanya mengikuti aturan, ya, dan tidak dipenggok-penggokkan. Tidak seleweng-seleweng. Itu yang terjadi masalahnya. Oke, baik Pak Yana, terima kasih atas pernyataan yang saya kira ini menurut saya pengalaman pribadi Pak Yana sekian tahun menjadi ketua lembaga pencegahan korupsi dan pungutan liar. Pengalaman Pak Yana mungkin tidak seperti pengalaman masyarakat biasa ya. Karena terkait dengan temuan dan seterusnya. Pernah nggak Pak Yana kemudian kena intimidasi dari APH atau oknum-oknum yang melakukan korupsi gitu? Banyak lah. Banyak sekali. Seberapa
dalam pengancaman intimidasinya. Jadi kalau intimidasi mereka rata-rata ada, Mas. Tidak hanya kita tok ya. Makanya masyarakat kenapa kan rata-rata frustasi. Iya. Ya, itu tadi toh. Nah, kita banyak ancaman, banyak intimidasi, banyak telepon yang berdering tidak ini banyak. Tapi kita tidak peduli. Kita akan melakukan satu amar ma'ruf nahi munkar itu satu tadi. Ya, dan kita akan berbuat untuk ikut berbuat. Gitu. Ikut turut serta. Itu yang kita lihat untuk demi bangsa dan negara itu. Entah itu mau ditanggapi entah tidak, silakan, masa bodoh. Kau dosa nanti kalau mati kau diseksa, silakan lah. Iya. Itu aja, kita nggak pusing-pusing. Yang penting gitu. Kita melihat kita sudah berupaya untuk memberi arahan benar bahwa ini salah, harus ditindak seperti itu, ya kan, begitu kan? Kita gugur sudah. Betul. Gitu loh. Terlepas mau direspon positif atau justru direspon negatif, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Sudah tidak. Oh begitu. Jadi kenapa kita harus frustasi? Tidak usah frustasi. Kalau sekarang ada yang seperti itu, suruh dilaporkan, suruh tidak lanjutin, medsoskan, viralkan sekalian, kan gitu toh. Karena biasanya setelah viral baru tidak lanjuti, kan gitu toh. No viral, no justice itu ya. Ada kata-kata seperti itu, kan no viral, no justice. Itu yang terjadi saat ini seperti itu. APH tertinggi, lembaga anti korupsi tertinggi mana yang pernah menerima laporan dari Pak Yana? Loh, kita sudah dengan KPK sering melaporkan, gitu, kan gitu. Dengan BPK kita sering melaporkan. Iya. Apalagi dengan Polres, dengan Polda, gitu. Kita sering pas itu melakukan. Mentah di jalan, jadi nggak asing lagi itu, gitu. Itu tadi, tapi oknumnya tadi yang terjadi seperti itu. Makanya janganlah teman-teman untuk yang di lapangan jangan putus asa. Saya tetap menghimbau itu. Jangan putus asa, terus lakukan untuk niat baik itu tadi. Entah itu nanti Allah akan memberikan satu jalan, akan mengetuk hati para pejabat, bisa. Betul. Itu aja. Gitu. Puaskah pelayanan APH terhadap laporan Pak Yana? Puas nggak Pak Yana? Tergantung. Bervariasi responnya. Tergantung lah, kan gitu toh. Iya. Nah, kita kan udah memasukin kepala desa meludak, aparat pemerintah desa kita udah masukin banyak, gak kehitung. Kan gitu toh. Masukin bui dong. Wow. Tapi dikala kita melakukan PKKP setelah melakukan dengan tindakan yang baik, gitu. Setelah kita menemukan suatu kesalahan, biasanya kita kasih tahu, ini loh Pak, kau salah, tolong dirubah. Persuasif dulu. Nah, iya dong. Itu namanya benar. Betul. Bukan kita di justice langsung, tidak punya hak untuk itu. Iya. Gitu. Dikasih tahu kesalahanmu di sini, caranya seperti ini, ayo dievaluasi. Ini besok jangan dilakukan. Kalau melakukan misalnya beda itu ya, yang kita masuk bui adalah yang seperti itu, sing tambeng-tambeng gitu. Iya, sing beler gitu ya, gitu loh, sing keterlaluan gitu ya. Iya, karena fungsinya PKP kan di pencegahan ini ya, kita kan pencegahan. Iya, betul. Sebenarnya lembaga korupsi apapun dia dalam mengedepankan pencegahan. Sebenarnya iya, betul, itu yang terjadi, Mas. Aduh, saya berharap lah mudah-mudahan para oknum di negara kita ini segera diberi pelajaran sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu hanya tangan Tuhan nanti yang bisa. Iya, karena namanya oknum itu sudah memang, saya nggak paham apa dia sudah terlahir menjadi oknum atau bagaimana, tapi hancurnya sebuah negara ini. Tapi kalau menurut orang tua ngomong, ini adalah warisan dari zaman dulu. Kan itu ya, zaman penjajahan itu tindakan itu sudah dilakukan. Sehingga udah turun temurun, kan gitu tuh. Itu hasil tanya-tanya gitu ya, hasil riset yang dilakukan. Kalau riset kita belum melakukan itu, tapi kalau kita melakukan satu riset, lembaga negara manakah yang korupsi paling banyak, itu pernah kita lakukan. Tapi kalau untuk itu tadi belum ya. Tapi menurut informasi dari para bini sepuh gitu, bahwa indikatornya dari tindakan korupsi, suap, pungli itu sudah ada dari dulu. Warisan, berarti sudah mengakar di paradigma. Sudah mengakar lah itu. Itu yang terjadi kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang sudah nanti memotong generasi ngoknum ini. Ya. Budaya oknum ini nanti mudah-mudahan kita berharap ke generasi, kalau yang sudah melakukan kayaknya susah deh, karena ngoknum itu enak kayaknya. Kalau saya
Kalau saya mengistilahkan oknum itu ibarat perang, dia pengkhianat. Bisa jadi Pengkhianat dia itu. Karena dia berperan di dalam, tapi sebenarnya menghancurkan dari dalam. itu sebenarnya. Jadi itu sikapnya itu pengkhianat. udah bukan rahasia lagi. Iya. Maka kalau kita cuman bebenah, kalau bisa kita yang punya hati nurani tadi, kita bebenah, kita melakukan, kita ikut berbuat untuk bangsa dan negara ini, itu aja yang kita lakukan. Kemudian hasilnya apapun hasilnya, kita nggak boleh putus asa, kita lakukan untuk yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Baik Pak Yana. Saya sebagai warga bangsa itu bangga menjadi bangsa Indonesia, menjadi rakyat Indonesia. Tapi saya sekaligus sedih ketika bangsa negara ini masih banyak oknum berkeliaran di mana-mana. Saya sering kaget ketika para tokoh-tokoh nasional, pejabat-pejabat yang mempunyai memegang keputusan strategis di sebuah lembaga, kemudian melakukan korupsi yang nilainya fantastis. Ini saya menangis sebagai warga bangsa ini. Beginikah nanti bangsa akan bergerak cepat maju, kemudian apapun itu ujung-ujungnya rakyat menjadi korban, seperti kita ini menjadi korban. Akhirnya kebijakan tidak bisa jalan dengan selaras seperti apa yang diinginkan oleh pendiri bangsa. Baik Pak Yana, dampak yang terlihat sejauh monitoring dilakukan ini apa Pak Yana? Oke, kembali ke laptop ya. Iya, kembali tentang tim monitoring. Iya. Dampak atau tidak, ada hasilnya atau tidak, betul kan gitu toh. Dampaknya banyak Mas, kan gitu toh. Iya. Dapur-dapur yang kita datangi dengan penerimaan dengan baik, dengan santun, ternyata dia hari ini ya toh, itu ternyata dapur-dapur yang mulai hari tadi mulai masak lagi. Iya, mulai aktivitas lagi. Itu ada perubahan drastis. Iya. Gitu loh. Benar. Tadi kebetulan saya ke sekolah anak saya lihat itu menunya sudah luar biasa berubah. Itu harapannya. Makanya dengan adanya aturan kemarin baru, kita Zoom kemarin ya. Zoom tanggal 7 Juli. Nah, dengan siapa? Dengan wakilnya BGN itu yang arahannya dari beliau, gitu. Itu dengan Korwil, dengan SPPY, dengan yayasan. Itu membawa satu dampak pengarahan yang baik, dampaknya cukup baik. Salah satunya adalah bahwa mulai hari ini operasional dapur kita melihat dari tadi ada 7 dapur SPPG melakukan kegiatan itu menunya jauh berbeda. Itu satu. Gitu loh. Kemudian orangnya pun juga ramahnya udah beda. Itu dampak Mas. Mindsetnya sudah berubah. Mindsetnya mungkin berubah. Oke. Itu gampang. Yang terjadi. Kemudian tim monitoring tadi juga jeleknya juga ada. Karena dia dihujat oleh masyarakat yang tidak ngerti, mereka agak keras. Lo siapa? Nah, itu bahasa itu keluar sih kita. Jadi ada yang down juga ada, ada yang kalau mereka tahu undang-undang dia tidak akan takut. Betul. Gitu. Jadi tim kita tetap jalan sesuai rencana. Yang penting satu, mereka tidak mengganggu kegiatan daripada BGN, tidak minta-minta apapun kepada dapur-dapur MBG, ya kan? Nah, dan kita tidak memusuhi mereka atau justice mereka, tidak. Kita hanya turun ke lapangan terus membantu. Apa yang kurang, apa yang belum ada, cepat selesaikan. Sehingga dapur ternyata akan berjalan dengan baik. Itu tujuannya. Yang kita lakukan masih terus berjalan. Jadi dampaknya baik kalau saya. Kalau yang menilai nggak baik, ya silakan, berarti kau itu melakukan itu nggak baik. Iya, karena nggak sepakat dengan perubahan. Nggak sepakat dengan perubahan. Betul, kan itu aja kalau kita melihat di sana aja. Jadi kemarin itu kan jelas perubahan dari hasil Zoom kemarin, bahwa sekarang BGN harus melakukan kemitraan dengan UMKM, dengan koperasi, dengan BUMDes, dengan petani, ya toh. Kalau yang kemarin dirangkup sendiri, ya toh, dimonopoli, nah tidak baik. Nah, dengan ada aturan daripada wakil kepala BGN kemarin, instruksi tadi, melakukanlah mereka. Kita mengharapkan itu, UMKM jalan dong, koperasi jalan dong, petani makmurkan itu. Betul. Kalau itu dilakukan, lah insya Allah itu akan baik. Dan PKP akan mengawal itu ya. Terus ngawal. Biar tetap melakukan ada koperasi tetap dilibatkan, UMKM. Harus. Itu konsennya PKP diantaranya itu. Salah satu untuk kesinambungan.
Kita akan terus monitoring di BGN, di dapur-dapur MBG seperti itu. Jadi janjinya daripada pemerintah, dari kepala BGN, dari wakil kepala BGN, bahwa kalau ada dapur, memang kita nggak bisa nutup, tapi kita melaporkan. Ya. Nah, itu toh, yang punya hak nutup ke sana, tapi jangan disogok lagi dong. Iya. Kita laporkan, gitu. Minimal PKP memberikan sebuah catatan negatif. Betul. Terkait dengan para oknum dapur ya. Begitu. Dan masukan ini menjadi catatan oleh pihak yang terkait. Pasti. Bahwa dapur ini pernah melakukan buktinya ini. Begitu kan? Betul. Minimal seperti itu. Jadi selama ini kita melakukan seperti itu. Baik. Gitu. Baik. Pak Yana, kemudian melihat kondisi yang memberi dampak baik ini terkait dengan monitoring yang dilakukan oleh PKP, harapan setelah ini, harapan dan respon masyarakat terkait dengan kegiatan PKP, internal PKP ini bagaimana Pak Yana? Harapannya saya gini aja, harapan kepada masyarakat luas. Wahai pejabat, wahai masyarakat luas, ya kan gitu toh. Wahai pemangku pemerintahan, bahwa adanya lembaga-lembaga non pemerintah tadi, non government organization tadi, lembaga swadaya masyarakat tadi, mereka adalah dilindungi oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang, gitu loh. Tidak berjalan sakar PDW. Tidak sakar PDW, dan mereka adalah mitramu, gitu loh. Ya benar. Gitu. Jadi mereka tidak mengada-ada. Jangan kau anggap musuh. Jadi anggap musuh, justru terimalah mereka, gitu loh. Sambut mereka kecuali mereka tidak benar, oknum juga berarti itu tadi. Silakan tuh disikat sesuai hukum yang berlaku. Tapi sepanjang mereka itu benar melakukan tupoksi, tolong, karena mereka diatur oleh undang-undang satu. Gitu. Kemudian yang kedua, tim pencegahan korupsi, gitu, untuk tim monitoring terus berlanjut ya. Walaupun tidak boleh masuk dapur katanya biar higienis, ya toh, tetap akan berjalan. Tapi kita mengeceknya tidak hanya di situ. Iya, betul. Pelayanan terhadap PM. Iya, betul. Penerima manfaat. Ini yang vital ya. Nah, gitu. Mereka akan ngambilnya ke sana soalnya. Betul. Ya, itu terus kita akan monitoring. Dan kita lebih keras terhadap orang-orang yang menolak itu ya, terhadap dapur-dapur yang menolak ini kita akan lebih kritis ya. Lebih kritis lagi. Kemudian tentang tata cara pengelolaannya dengan kemitraan sebagai suppliernya, ya toh? Ini udah ada aturan semua sekarang nih, gitu loh. Nah, kalau sampai itu dilanggar kita akan tetap melaporkan. Kalau sampai kita melakukan bolak-balik tidak direspon, kita viralkan. Berarti disogok dong. Iya. Kan gitu aja indikasinya. Iya benar. Kan gitu. Itu aja kita takutnya seperti itu. Jadi kita akan melakukan seperti itu. Harapan kita seperti itu. Jadi dengan adanya tim monitoring adalah tidak mengganggu siapapun, tapi akan membantu pemerintah, membantu BGN, membantu mitra, membantu masyarakat agar pelaksanaan dapur MBG tadi berjalan sesuai aturan yang berlaku. Itu harapan kita. Baik. Terima kasih Pak Yana. Bincang-bincang kali ini cukup menarik dan mudah-mudahan siapapun yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan apa yang kita perbincangkan ini, kita hanya berharap ada perubahan yang lebih baik, begitu ya Pak Yana. Tidak ada tendensi memojokkan, memvonis, mendiskreditkan dan mengintimidasi, tidak ada. Hanya saja perbincangan ini saya harap menjadi edukasi kepada berbagai pihak untuk saling bijak dan niatkan bahwa kita ini sebenarnya untuk melayani. Berdasarkan undang-undang, kita ini sebagai pelaksana dan seterusnya, dan mari kita bersama-sama amanah dalam melaksanakan undang-undang, mengimplementasikan aturan-aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Begitu ya? Itu harapan kita. Kita sebagai masyarakat kecil dalam bincang-bincang ini tentunya ada yang baik dan buruk gitu. Betul. Kita paling tidak kita namanya wong kecil dalam membicara ini, kita ada salah kata, kita minta maaf itu ya. Paling tidak itu, tapi paling tidak nanti akan ada titik yang positif, ada titik baik, dijadikan satu evaluasi, yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Itu kita harapannya seperti itu. Sehingga tidak mungkin kita bicara itu benar semua, tidak. Tapi tetap ada kesalahan, ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi itu yang terjadi di lapangan, di masyarakat luas.
itu yang terjadi selama ini. Jadi kita ikut terus berpartisipasi untuk membantu program-program strategis nasional untuk pemerintah demi kelangsungan hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju di tahun 2045. Itu harapan kita. Luar biasa, tepuk tangan. Ini niat mulia, mudah-mudahan terespon juga dengan positif. Dan terima kasih lagi Pak Yana kedatangannya untuk bincang dan diskusi kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa, pendengar kanal Media Nusantara. Saya mohon maaf atas segala salah kata dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di kanal Media Nusantara.